Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Zaidi Sinafan dengan NIM 135246068 dari kelompok 2 kelas 65 Matkul Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Analisis Optimasi Pemilihan Rute Penerbangan dari Perspektif Pelanggan Menggunakan Algoritma Dijkstra pada Representasi Graf Berbobot. Langsung saja, ada 6 anggota kelompok, termasuk saya sendiri. Di sini ada daftar isi, ada 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan juga kesimpulan. Ada pendahuluan, di sini ada latar belakang, di mana kami di sini memilih judul makalah ini untuk menyelesaikan masalah, di mana saya kasih contoh, misalnya saya dari kota saya sendiri, yaitu kota Jambi di Pulau Sumatera, misal mau ke kota yang jauh, di Sulawesi ataupun Papua. Tidak akan mungkin ada penerbangan langsung dari Jambi ke dua tempat itu misalnya. Nah, di sini kita harus melakukan transit di kota lain, Jakarta kah, Surabaya kah, atau di kota Kalimantan kah, atau di kota-kota lain lah. Akan ada banyak pilihan dengan berbagai macam harga dan juga durasi. Nah, di sini kami ingin eh, mengoptimasi itu, di mana kita bisa memilih rute yang memiliki harga dan durasi yang paling optimal begitu. Nah, solusinya menggunakan model graf berbobot dengan algoritma Dijkstra, di mana jaringan rute penerbangan dimodelkan sebagai graf dengan bobot berdasarkan gabungan waktu dan harga. Algoritma Dijkstra dipilih karena mampu menemukan rute optimal dengan total bobot minimum. Nah, berbeda dari teknis studi maskapai, di sini pendekatannya berfokus pada kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Satu, rumusan masalahnya, apa kriteria utama pelanggan dalam memilih rute penerbangan dan bagaimana kita mengubahnya menjadi bobot pada graf untuk mencerminkan preferensi itu? Seberapa efektif menggunakan bobot bobot graf plus argumen Dijkstra dalam membantu pelanggan menemukan rute optimal dibandingkan metode tradisional? Tiga, bagaimana cara memodelkan jaringan rute penerbangan domestik sebagai graf berbobot yang merepresentasikan hubungan antar bandara serta karakteristik pelanggan. Tujuannya, satu, identifikasi dan pembuatan kriteria pelanggan, dua, evaluasi efek dan efektivitas untuk algoritma Dijkstra, tiga, pemodelan graf rute penerbangan domestik. Nah, ada manfaatnya, ada akademis, praktis, teknologis, dan sosial ekonomi. Akademis itu menambah koleksi makalah tentang algoritma Dijkstra dan mendapat script. Praktis kita dapat rutenya. Teknologis, algoritma ini bisa ditambahkan di aplikasi pembelian tiket pesawat sehingga ya dapat rute paling optimal. Sosial ekonomi, rute optimal kan berdasarkan biaya dan waktu ya, jadi hemat gitu. Ruang lingkup kajiannya dan anggapan dasar, grafnya itu awalnya berbobot berarah, simpulnya bandara, sisi penerbangan A ke B, bobot 0,5 kali harga plus 0,3 kali durasi. Graf dikonversi jadi tak berarah. Asumsinya rute pulang dan pergi. Algoritma Dijkstra fokus 19 bandara tersibuk di Indonesia, datanya gabungan nyata plus sintesis. Tidak mencakup faktor damage atau preferensi subjektif. Metodenya kuantitatif, pendekatan struktur literatur, referensinya ada di sini, data sekundernya juga ada di sini. Kalau misalnya dari dua itu tidak ada dapat datanya, ya pakai data sintesis. Bobot sisinya kombinasi harga dan durasi. Algoritma Dijkstra diterapkan pada graf hasil representasi. Analisis hasil menilai efektivitas dibandingkan metode konvensional. Sistematika penulisannya ada bab satu, bab 2, bab 3, dan juga bab 4. Daftar pustaka, riwayat hidup, dan juga terakhir lampiran. Tinjauan pustaka atau bab 2. Ada 10 penelitian terdahulu yang kami baca untuk menyusun makalah ini. Ada di sini. Nah, dasar teorinya kita masuk yang pertama graf. Graf itu apa sih graf itu? Nah, saya kasih contoh di sini kan ada definisi langsungnya bisa dibaca sendiri mungkin, tapi saya kasih contoh langsung ke si gambarnya ini. Misal kita ambil graf G1 ini. Nah, ada dua bagian dari graf itu, simpul dan juga sisi. Apa sih itu? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Titik 1, 2, 3, 4. Itu adalah simpul. Dan juga ada garis yang menghubungkan mereka, yaitu sisinya. Nah, di sini sisi juga bisa dilambangkan dengan misal E1, E kecil ini. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ini. Itu sisi juga, gitu. Nah, ada derajat simpul. Di sini ada penjelasannya. Cuman kalau misal dari gambar, kita ambil misal simpul satu itu derajatnya 2. Kenapa? Ada dua sisi yang terhubung dengan simpul satu. Begitu juga dengan 2. 2 ada tiga sisi yang terhubung dengan 2. Berarti derajat simpul dari 2 yaitu 3. Gitu. Kalau ada jenis-jenis graf, di sini ada graf berarah, graf tak berbobot, dan juga graf berbobot. Graf tak berarah, misal saya ambil contoh begini, tidak ada arahnya, tidak ada panahnya. A
ke B, misal ada hubungan A sama B, berarti ada hubungan A ke B dan B ke A. Sedangkan kalau di graf berarah, misal ada hubungan A ke C, tapi belum nggak ada nih hubungan C ke A, karena ya nggak ada arahnya, nggak arahnya cuma A ke C. Graf datar berbobot itu semua sisinya di bobotnya sama, satu atau nol, bebas lah, tergantung preferensi yang peneliti. Nah, di sini graf berbobot setiap sisinya itu diberi bobot. B ke C misalnya 3, B ke E itu 3, A ke B itu 4 begitu. Kalau representasi graf ada matriks ketetanggaan dan list ketetanggaan. Nah, di sini ada matriksnya begini, kalau list itu seperti ini. Nah, ada konektivitas dan lintasan di sini. Konektivitas, misal saya akan ambil contoh A ke F. A ke F itu terkoneksi begitu. Nah, apakah dia saling terhubung? Sorry, A ke C. A ke C dia terkoneksi. Nah, begitu. Karena ada sisi yang menghubungkan mereka. Nah, di sini juga ada lintasan. Nah, lintasan itu misal saya ambil contoh A ke D. A ke D ada lintasannya A, B, E, D atau A, C, D, A, B, C, D. Intinya bagaimana cara kita mendapatkan dari A ke dari simpul. Misal dari contoh tadi A sama D berarti simpul A ke simpul D begitu. Kalau subgraf, subgraf itu misal kita ambil dari graf awal kita ambil beberapa bagian grafnya saja seperti gambar-gambar ini begitu. Nah, kalau Dijkstra ya seperti kita masuk ke Dijkstra, di sini Dijkstra itu menyelesaikan single source shortest path. Nah, masalah ini adalah masalah mencari dari dua simpul. Misal kita cari jalur terpendek dari satu simpul sumber ke seluruh simpul lainnya. Jalur terpendek sini tidak berarti jarak fisik terpendek, tapi jalur dengan total bobot terkecil sesuai konteks masalah. Nah, dalam sistem perencanaan rute penerbangan, simpul pada graf merepresentasikan rute dan sisi antar simpul merepresentasikan penerbangan langsung yang tersedia. Bobotnya digabungan beberapa faktor penting, harga tiket dan durasi penerbangan. Sehingga perhitungannya akan menunjukkan rute paling optimal gitu. Algoritma Dijkstranya ada berdasarkan masalah yang ini tadi, kita pakai algoritma Dijkstra untuk menyelesaikannya. Ada 5 langkah-langkah, yaitu tetapkan jarak awal dari simpul sumber ke dirinya sendiri adalah 0 dan ke simpul lainnya adalah tak hingga. Gunakan struktur data seperti priority queue untuk memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum diproses. Untuk setiap tetangga yang dari simpul yang sedang diproses, hitung jarak baru melalui simpul tersebut. Jarak baru yang lebih kecil daripada jarak yang tersimpan sebelumnya, lakukan pembaruan atau relaksasi. Ulangi proses hingga seluruh simpul telah dikunjungi atau tidak ada lagi jalur yang lebih baik. Skop pembahasan, ini datanya dan pengumpulan datanya kami ambil dari sini. Nah, ini bandara-bandara yang kami ambil. Nah, ini konversi jadi graf berbobot dengan rumus ini dan juga hasilnya seperti ini. Nah, ini graf yang didapat. Ini kalau dipetakan di uh, atas peta Indonesia. Di sini grafnya kalau berat dengan bobotnya. Setelah itu, dengan langkah-langkah algoritma Dijkstra tadi, nah kita ambil simulasi satu. Misalnya kita mau BDC ke MDC. Misal kalau kita lihat di gambarnya, BDJ ke MDC itu kan banyak nih, bisa dari ini ke sini, terus bisa BDJ LOP ke MDC, terus ada BDJ UBG gitu. Kita ambil nih, banyak kita cari rute-rutenya. Dan sini kita cari bobot yang paling kecilnya, dapatlah BDJ UPG dan MDC. Visualisasinya seperti ini begitu. Nah, dapat ini paling paling optimal lah. Sehingga simulasi kedua UPG ke KNO. Nah, di sini kita dapat langkah kedua yang paling optimal begitu. Kesimpulannya, ya algoritma Dijkstra itu dapat uh, mendapatkan rute yang paling optimal berdasarkan harga dan juga durasi. Di mana dengan simulasi tadi bisa disimpulkan bahwa ya algoritma itu bisa gitu. Dan algoritma ini bisa diterapkan di aplikasi uh, aplikasi pembelian tiket pesawat sehingga pelanggan yang ingin membeli tiket pesawat itu mendapatkan rute yang paling optimal berdasarkan harga dan durasi gitu. Ada tiga saran di sini: integrasi variabel dinamis, personalisasi preferensi pelanggan, perluasan skala dan cakupan. Di sini ada daftar pusaka ya atau sumber-sumber yang kami ambil dan juga itu mungkin terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.